kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau siapkan hati diri kita, pikiran kita untuk datang dalam hadirat Yesus, hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami lebih lagi Tuhan. Layakkan kami lebih lagi untuk dapat masuk dalam hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami lebih lagi Bapa. Yesus, Engkau yang layak diberitakan, Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tangan kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu.
setia.
memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Kami percaya pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami, Engkau memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Urapi setiap kami umat-Mu yang mendengar, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, sehingga kami semua sama-sama diberkati untuk menjadi berkat. Kami siap diberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tetap berdiri. Saya ingin mengajak nyanyi pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Masih semangat? Ayo katakan tangan kirimu, ayo semangat. Jangan loyo, bangkit. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Nah, mulai senyumnya keluar. tidak lelah, terus bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Walaupun ketika diri saya kulitnya ini saudara sakit ya, tetapi kekuatan Tuhan, semangat Tuhan itu yang membuat kita tetap bisa bersemangat di dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dewasa rohani, melanjutkan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya. Puji nama Tuhan, kedewasaan rohani. Kemarin kita sudah belajar bersama bahwa kedewasaan rohani, saya ulang saudara, supaya saudara yang lupa diingatkan kembali.
Yang kemarin tidak datang bisa direview kembali. Dewasa rohani memiliki ciri khas yang pertama adalah kerohaniannya terus bertumbuh. Gitu saudara. Kerohaniannya terus bertumbuh, bukan mundur, bukan stagnan, tetapi semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Apa yang membuat kerohanian kita bisa bertumbuh? Karena kita mau belajar, ya, belajar. Sebab kalau berhenti belajar, maka kita berarti berhenti untuk bertumbuh. Mau belajar firman Tuhan, gak hanya berhenti belajar Bapak Ibu, tetapi mau melakukan firman Tuhan, mau menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Untuk kita bisa bertumbuh, maka kita harus memiliki yang namanya disiplin rohani. Seperti pagi hari ini, itu salah satu disiplin rohani, punya komitmen hari Minggu, hari ibadah, hari untuk Tuhan. Itu disiplin rohani. Salah satunya adalah disiplin rohani dalam kita beribadah, disiplin rohani membaca firman Tuhan, disiplin rohani di dalam kita berdoa dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk kita bisa bertumbuh, kita rela untuk dididik, diajar dan ditegur. Sebab kita semua pada dasarnya tidak sempurna. Kita perlu didikan orang lain, kita perlu masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Yang kedua, hari ini kita merenungkan yang kedua, saudara. Dewasa rohani, ciri khas dewasa rohani yang kedua adalah hidup yang berbuah. Katakan 1, 2, 3. Hidup yang berbuah, hidup menjadi berkat. Kita akan baca ayatnya, Yohanes 15. Kemarin belum sedikit PowerPoint ya coba. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Mari kita akan baca ayat ini sampai di telinga kita mendengar ya. Yohanes 15 ayat 16. 1, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ingat saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Kalau kita coba-coba mencari memilih Tuhan, saudara, siapakah kita ini, saudara? Kita tidak bakalan bisa menemukannya. Tetapi yang luar biasa, Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan yang memilih saudara dan saya, berarti Tuhan itu punya tujuan atas hidup saudara. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Di sini dikatakan, aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu, ditetapkan, kemudian pergi menghasilkan buah. Ini saudara ya. Tujuan Tuhan memilih kita untuk kita ditetapkan dan pergi menghasilkan buah. Tahun ini jangan kita lagi menjadi bayi rohani yang kemarin sudah kita bahas. Jangan lagi kita menjadi kerohanian kita yang masih anak-anak, yang hanya sukanya meminta, menuntut. Anak itu tidak memiliki mental untuk menjadi berkat. Itu anak saudara. Inginnya menerima, inginnya menuntut. Ya saudara, itulah anak. Inginnya mendapatkan. Itu anak saudara. Tidak ada mental untuk memberi, tidak ada mental untuk menjadi berkat. Tetapi beda dengan orang dewasa.
Orang dewasa rohani itu inginnya bagaimana supaya hidupku ini menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana supaya aku bisa melayani orang lain, saudara, mendahulukan orang lain, saudara. Itulah dewasa rohani. Dewasa rohani tidak menuntut, tetapi apa yang bisa aku beri, apa yang bisa aku lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, itu saudara dewasa. Kita akan melihat apa itu yang dinamakan buah. Tadi firman Tuhan katakan adalah hidup yang berbuah. Apa itu buah? Dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, kita akan baca di sana. Matius 3:8, 1-3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah itu bicara tentang pertobatan. Buah itu bicara juga tentang perubahan hidup. Buah itu bicara tentang jiwa-jiwa yang akan kita bawa, yang akan kita menangkan. Perubahan dari karakter dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru yang semakin dibaharui menjadi sempurna seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ada perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dosa dan berubah menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan. Sempurnakan seperti siapa? Kalau kita seperti Yesus. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karakter, ya, perubahan dari karakter. Apa sih karakter itu, saudara? Karakter itu adalah watak perangai atau sifat dasar yang khas atau satu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seseorang pribadi. Kalau saya simpulkan begitu, karakter itu watak, sifat yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi pribadi seseorang. Misalkan begini, misalkan saya tanya kepada Mbak Lastri, misalkan, Mbak Lastri kenal nggak itu yang itu loh, kenal nggak namanya Mbak Nina? Ini nggak ada namanya Nina kan? Kenal nggak namanya Mbak Nina? Oh ya kenal. Mbak Lastri mulai jawab karena kenal juga. Oh ya Mbak Nina itu ya orangnya ramah, ya gitu ya. Mbak Nina itu orangnya baik, orangnya murah hati. Nah, saudara ya, itu sebuah apa? Buah yang dikeluarkan sehingga orang melihat, oh berarti Mbak Nina itu karakternya apa? Baik, ya saudara ya. Ada lagi Mbak, kalau saya tanya, kamu Mbak Lastri kenal nggak itu Mbak Niki yang sana loh? Oh ya itu teman saya waktu SMA, misalnya gitu ya. Wah orangnya itu orangnya itu pengennya menang sendiri. Wah saudara, berarti karakternya baik nggak? Tidak baik, saudara ya. Jadi Tuhan mau kita ada buah yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Sebab apa, saudara? Sebab kita dari mana kita tahu orang itu baik atau tidak? Dari mana kita tahu orang itu baik atau tidak? Dari mana? Buahnya. Walaupun kadang-kala kalau kenal pertama, kenal pertama gitu ya, yang dikeluarkan apa nih kalau kenal pertama? Biasanya yang baik-baik, saudara kan? Kalau kenal pertama yang dikeluarkan yang baik-baik, saudara. Tetapi saudara, lama-lama kalau sudah itu memang karakternya tidak baik, walaupun keluar pertama itu baik, tapi kalau berjalannya waktu, namanya sesuatu yang tidak baik, saudara, sesuatu yang busuk itu, saudara, lama-lama pasti tercium juga tidak baik. Dari mana kita tahu orang itu baik atau tidak? Dari buahnya. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita, orang-orang sekitar kita, itu dari buah. Kita
Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita hidup kita tuh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 20 saya bacakan firman Tuhan. Dalam menyimak saya bacakan. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari lubuk duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah mengenal mereka. Orang yang dosa itu adalah hidupnya berbuah. Sebab buah itulah yang dapat dinikmati, saudara. Kalau Bapak Ibu menanam pohon mangga, ya, atau pohon durian, pohon pisang, pohon apel, ya. Ketika Bapak Ibu menanam pohon, saudara harapannya apa? Mengharapkan apa kira-kira? Pasti berbuah, gak apa-apa, yang penting daunnya subur, bisa kalau berteduh di bawahnya bisa adem. Apa cuma ingin daunnya yang rimbun? Tentunya tidak. Seorang petani, saudara, ketika menanam sesuatu, ini kan musim hujan ya, kan? Mulai menanam jagung, mulai menanam padi, mulai menanam kacang, ya. Pasti yang diharapkan adalah, yang ditunggu adalah buahnya. Bukan daunnya yang lebat, bukan kelihatan luar bagus, tapi ternyata tidak ada apa-apanya, saudara. Yang diharapkan adalah buahnya, yang diharapkan adalah buahnya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup yang berbuah, hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita suka mencuri, sekarang sudah berubah, suka menjadi penolong orang di sekitarnya. Kalau dulu suka ngomong yang kasar, ya, sekarang sudah berubah menjadi orang yang sabar, lemah lembut. Yang dulu suka ngomong kotor, saudara, kalau ada sesuatu terjadi itu langsung keluar. Yang keluar apa? Kebun binatang langsung keluar semua, saudara. Sekarang mulai berubah, sudah mulai ngerem, ya. Mulut ini mau ngomong, gitu kan? Oh ya, mulai direm, saudara. Enggak jadi, saudara. Karena apa? Ada buah, ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena apa? Buah itu bicara tentang perubahan dalam kehidupan kita. Yang dulu suka cerewet, saudara, wanita cerewet, saudara, sampai apanya tuh sudah belajar, mulai dikurangi. Tidak, namanya wanita itu tidak bisa kalau tidak ngomong, saudara, ya. Harus mengeluarkan kata-kata berapa ribu kata setiap harinya, saudara, ya. Kalau enggak, saudara, nanti setelah saudara semua diamuni, saudara, ya. Di apa ya? Didengarkan saja yang penting. Kalau dulu suka merasani orang, suka gosipin orang, ya. Sekarang sudah berubah perkataannya, enggak lagi gosipin orang. Perkataan mulai membangun, menguatkan orang lain. Ada perubahan. Yang dulu enggak setia, sudah mulai belajar setia kepada Tuhan. Yang dulu enggak taat, sudah mulai belajar taat. Yang dulu kalau ibadah suka terlambat, sekarang sudah tidak pernah terlambat tahun 2024. Tadi yang bilang amin. Di kemuliaan Tuhan, kita katakan dulu dah. Haleluya. Yang dulu nggak pernah. Yang dulu suka terlambat, sekarang sudah nggak pernah terlambat di tahun 2020. Mulai kasih tekoni. Amin.
Pelayan-pelayan juga demikian ya. Ingat, pelayanan pertama dalam melayani Tuhan harus datang di awal. Itu penting dalam hidup. Ada perubahan yang dulu kayaknya telat tahun 2004 telatan, 2025 telatan, sampai tadi datang tanggal telatan. Itu namanya tidak berubah. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita dimulai dari sedikit demi sedikit. Bagaimana kita menuntut orang lain berubah kalau diri kita tidak berubah? Gak bisa. Dimulai dari diri kita. Amin. Katakan, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. 1, 3. Oh, kayaknya nggak ada orang yang di sini ya. 1, 3 dengan kencang sampai di telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Dari diri kita sendiri kita mau berubah dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah berubah mulai dari diri kita akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo, anakku loh. Biasanya cuma ngarati poli. Saiki loh, kok mama mulai rodok anteng, mulai rodok anteng, aneh apa ya? Nah, mulai berubah ya. Mulai ada perubahan. Dulu gane marah-marah, sukane nesu-nesu, bersungut-sungut. Saat ini kok sudah mulai rodok, mulai baru, mulai dikurangi. Itu sudah termasuk ada perubahan. Perubahan tidak apa-apa. Perubahan itu sedikit demi sedikit, gak bisa langsung banyak, gak bisa. Sedikit demi sedikit. Yang penting diri kita mau berubah, saudara. Hidup yang berbuah itu hidup yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, saudara. Suami ingin melihat, merasakan perubahan dari istrinya. Amin, bapak-bapak. Suami ingin melihat, merasakan perubahan dari istrinya. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak sini ada enggak ya? Kok beda suaranya? Istrinya ingin melihat, merasakan perubahan dari suaminya. Amin. Anak-anak ingin melihat perubahan dari orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua juga ingin melihat, merasakan perubahan dari anak-anaknya. Kakaknya ingin melihat, merasakan perubahan dari adik-adiknya. Demikian pula sebaliknya, adik-adiknya juga ingin melihat perubahan dari kakaknya. Saudara, gembala juga ingin melihat perubahan dari jemaat-jemaatnya. Sebaliknya juga, jemaat juga ingin melihat perubahan dari gembalanya. Bukan berarti saya juga terus berubah. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, tapi saya mau belajar untuk semakin berubah. Pelayan Tuhan satu dengan yang lainnya ingin melihat perubahan satu dengan yang lainnya. Semuanya itu mau belajar untuk kita berubah. Hidup yang berbuah, hidup menjadi berkat. Sebab kalau tidak berbuah, apa dampaknya kalau tidak berbuah? Lukas pasal yang ketiga 9 ini, saudara. Ketika kita tidak bisa berbuah, apa? Ya, Lukas 3:9 sudah ketemu semua? Yuk kita baca ya. 1, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini, saudara, nasib pohon yang tidak bisa berbuah. Dia akan ditebang, dibuang ke dalam api. Kalau saudara nanam pohon kemudian nggak berbuah di depan rumah saudara, saudara Agnes ngapain kok nggak berbuah?
Ngereget-ngegeti cuma daun saja yang turun setiap hari nyapu kan gitu ya. Terus ditebang aja, ganti pohon yang lain supaya bisa berbuah. Kita tidak mau hidup kita ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita mau hidup kita berbuah, berdampak, menjadi berkat. Ingat, buah bicara tentang pertobatan, buah bicara tentang perubahan hidup kita. Kita akan melihat contoh di dalam firman Tuhan, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat, hidup dalam mentalitas kelimpahan. Ya saudara, di dalam perjanjian lama itu tidak asing lagi buat kita, itu adalah Yusuf contohnya ya. Bagaimana Yusuf itu menjadi berkat. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 dan ke-5. Demikian saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf di situ sebagai apa? Budak, pembantu daripada keluarga Potifar. Tetapi luar biasa, keluarga Potifar diberkati, jadi diberkati Tuhan. Dikatakan firman segalanya dibuat Tuhan berhasil, saudara. Baik yang di rumah maupun yang di ladang itu dibuat Tuhan berhasil. Di situ karena apa? Karena Yusuf ada di dalam rumah Potifar. Berarti saudara, Yusuf walaupun di situ hanya sebagai budak pembantu Potifar, keluarga Potifar, Yusuf bisa menjadi bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Potifar, saudara. Tidak hanya sampai di sana, kalau saudara terus maju di situ, ketika Yusuf mendapatkan ujian, ya difitnah oleh Potifar, akhirnya Yusuf masuk penjara. Di sana pun Yusuf tidak berhenti. Dimanapun Yusuf berada, Yusuf di penjara pun Yusuf di situ menjadi berkat bagi kepala penjara dan semua orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Kalau karakternya itu sudah berubah, dimanapun dilempar, dimanapun berada, selalu menjadi berkat. Nggak sampai di situ, saudara. Yusuf pun juga menjadi berkat di kerajaan, di Firaun, di mana Yusuf bisa menerjemahkan mimpi. Nggak berhenti di situ juga. Pada akhirnya Yusuf ini bisa menjadi berkat. Bapak Yakub dan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, diopeni sama Yusuf. Tahu diopeni? Dipelihara Yusuf, diberkati Yusuf, saudara. Yang notabene dulu itu Yusuf adalah disia-siakan, ya, disakiti, dimasukin sumur, ya, dijual. Tetapi endingnya yang memberkati keluarga Yakub siapa? Yusuf. Yusuf menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun saja berada. Itu Yusuf. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 dikatakan firman Tuhan, di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, Tabita, Dorcas sudah sering saya khotbahkan. Hidupnya menjadi berkat. Dia punya talenta
Hidupnya sudah diubah dan dipulihkan, bisa menjadi berkat, saudara. Sehingga ketika buta-buta meninggal, yang diceritakan bukan hartanya yang begitu banyak, tidak. Yang diceritakan adalah buahnya yang dulu pernah ditanam, yang dulu pernah ditabur oleh buta-buta. Itu yang diceritakan buahnya yang itu. Oh, itu toh buta-buta itu orangnya baik, suka menolong, suka memberi, suka peduli kepada orang lain, ya. Punya talenta menjahit, aku dibuatin baju, dan setelah itu buahnya yang dikenal itu buahnya, perbuatannya, tindakannya itu yang diceritakan kepada banyak orang, saudara. Yang ketiga itu contohnya adalah Yohana. Yohana itu istri Musa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Dalam Lukas pasal 83 dikatakan perempuan-perempuan ini, Yohana istri Musa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Ketika Tuhan Yesus melayani bersama murid-muridnya, di situ ada orang-orang yang disembuhkan dari segala penyakitnya dan ikut melayani Tuhan. Dengan apa mereka? Mereka mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Oh, luar biasa, saudara. Itu bagiannya orang-orang yang diberkati Tuhan. Bagiannya orang-orang yang sudah diberkati, yang berhasil mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Dan perempuan-perempuan mereka melayani dengan apa? Dengan kekayaan mereka, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung penginjilan, mendukung pelayanan dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Itu termasuk buah yang sudah dikerjakan oleh perempuan-perempuan dalam Lukas pasal yang ke-8. Saudara Tuhan, seperti gereja ini. Gereja ini bisa berdiri, bisa terbangun, ya saudara. Ini karena ada orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Diberkati Tuhan yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan, jemaat-jemaat dan lain sebagainya, ya. Yang keempat itu adalah contohnya adalah Ruth. Saudara tahu Ruth? Ruth itu adalah menantu daripada Naomi. Ruth itu orang Moab, saudara. Orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan, ya. Tetapi ketika bersama dengan Naomi dan Elimelek, hidupnya berubah. Hidupnya mengalami perubahan, diubahkan, dia menjadi berkat bagi mertuanya. Coba saudara bisa bayangkan, seorang menantu yang namanya Ruth, ya, bisa ikut dengan Naomi. Naomi ini janda, ditinggal sama suaminya, ditinggal sama kedua anaknya, gak punya apa-apa. Kalau masih punya deposito, yalah bisa terlokani, kan gitu ya. Kalau masih punya uang banyak, punya deposito, gampang untuk melokani orang tua, betul nggak? Karena ada uangnya. Anak sakit ada biaya untuk pengobatan, kan begitu. Nah itu saudara, Naomi nggak punya apa-apa, saudara. Begitu tinggal bojone, tinggal anaknya, nggak punya apa dan nggak ada nol, saudara. Tetapi luar biasa, Ruth ini punya hati yang luar biasa. Hidupnya bisa menjadi berkat untuk Naomi. Sehingga karena hidupnya berbuah jadi berkat, pada akhirnya Ruth pun juga mendapatkan menuai berkat. Ada banyak lagi contoh-contoh yang menjadi berkat. Wanita Samaria yang terkenal bukan kenal baiknya, terkenal tidak baiknya, tetapi setelah ketemu dengan namanya Tuhan Yesus, hidupnya berubah, bisa menjadi berkat. Jika orang-orang Samaria percaya karena apa? Karena wanita Samaria yang sudah berubah. Sakius, siapa Sakius? Punya masa lalu yang tidak baik, tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya bisa berubah. Luar biasa. Kita percaya hidup kita semua pasti bisa berubah. Mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik. Saudara jangan berkecil hati. Asalkan kita di dalam Yesus dan ada kemauan, maka hidup kita pasti berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang dulu mungkin jadi omongan banyak orang, omongan yang tidak baik, tapi setelah kita mengenal Tuhan, menjadi semakin dewasa, semakin belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan.
Bagaimana supaya hidup kita bisa berubah? Tidak ada lain lagi. Hidup kita akan bisa berubah kalau kita melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kita akan baca ayat ini, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Satu, dua, tiga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita bisa berbuah adalah kuncinya. Kita tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam diri kita. Kita tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam diri kita. Bukan sepihak. Punya keintiman, punya kesatuan dengan Yesus. Ada hubungan yang timbal balik dengan Tuhan Yesus, saudara. Sebab firman Tuhan katakan di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini orang yang dewasa rohani, ciri khas yang adalah hidupnya berbuah, hidupnya menjadi dampak, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Gak usah melihat kanan kirimu, lihat diri kita. Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Sudah berapa tahun kita percaya Yesus? Sudah berapa tahun kita melayani Tuhan? Sudahkah hidup kita berubah? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Jika orang lain mengenal kita, itu sesuatu yang baik, bukan yang tidak baik dalam diri kita. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kita semua adalah orang yang tidak sempurna, namun kita akan belajar lebih lagi. Tuhan, aku rindu hidupku ini mau berbuah, hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Hidup kita akan berbuah, hidup kita akan jadi berkat. Ketika hidup kita sudah diubahkan, ada perubahan di dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Tuhan mau kita berubah, dan kita minta Roh Kudus bekerja mengubah hidup kita pagi hari ini. Mungkin kita masih memiliki sesuatu manusia lama kita, ada sesuatu yang manusia lama kita yang belum kita tinggalkan. Karakter-karakter kita lama yang belum kita tinggalkan. Pagi hari ini mari kita mau minta Roh Kudus, ubahlah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Hidup kita tidak akan mungkin menjadi berkat bagi orang lain kalau belum ada perubahan, belum ada pertobatan yang sejati, belum ada perubahan. Buah itu bicara tentang pertobatan, bicara tentang perubahan hidup kita. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita harus diubahkan, dimulai dari diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita mau bercermin kepada firman Allah. Setiap pribadi, lepas pribadi, kita mau bercermin kepada firman Allah. Tuhan, aku mau hidupku diubah. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Sebagai seorang suami, Tuhan ingin melihat perubahan istri, ingin melihat merasakan perubahan istri. Sebagai seorang istri ingin melihat perubahan suami, sebagai seorang anak ingin melihat perubahan orang tua. Demikian pula sebaliknya sebagai orang tua, Tuhan ingin melihat, ingin merasakan perubahan daripada anak-anaknya, Tuhan. Dan Engkau, Tuhan, sebagai gembala kami yang baik, Engkau juga ingin melihat perubahan dari setiap hidup kami, Tuhan. Lepas pribadi, Tuhan. Tuhan, inilah kami, Tuhan. Inilah keadaan kami, ya Tuhan. Inilah hidup kami, ya Tuhan. Kami mau semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Roh Kudus. Kami percaya kekuatan Roh Kudus akan memampukan kepada kami untuk kami bisa melakukan kehendak daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pelantikan pengurusan GBD Galilea Grand Mujizat tahun 2021. Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya, yang datang di pagi, kita akan doakan di pagi hari. Yang datang sore, kita doakan di sore hari. Di multimedia ada di situ. Kalau tidak ada, yang kemarin sudah dibacakan, Sekretaris Victor Adia, Ibu Pili, silakan langsung maju. Bendahara Gereja Ibu Lusita, penanggung jawab ibadah pertama Pak Yohanes Eko dan Bu Naomi, ibadah kedua Pak Santoso, Bapak Yunius, doa pujian penyembahan Pauta Barat Ibu Matiawati, doa pagi Ibu Esther, doa puasa Pauta Barat dan Bu Sabet, sekolah minggu Bu Nunung, Bu Sulis, Bu Titi, Youth Generation Ibu Kili, Bu Lastri, Bu Tias, pria Galilea Pak Pipin, Pak Saputro, Pak Hendra, wanita muda Bu Naomi, Bu Anita, Bu Dia, wanita lansia Bu Yuni, Bu Lusita, Bu Lidri, Diakonia, Bu Utami, Bu Ani, Bu Ufa, musik Pak Eko Hartanto, Pak Amun Ginting, Ibu Ririn dan Bu Deborah Sowarni, pemerhati gereja Pak Gunawan, Pak Dendi, Tamboli, Bu Novia, Bu Baktia, Bu Vila, Tasidi, Bu Tabita, Keke, Betul, dokumentasi Jose, Saudara Jaris, Asyar, Pak Agung, Pak Bian Surabi, Lekten, Aldo, Espen, Son, Pak Hananto, Pak Santoso, Kolektor Ibu Wiwi, Bu Kikis, Hari Besar Pasca, Pantai Kota, Pak Yunius dan Bu Sulis, Hari Besar Natal Pak Yohanes Eko dan Pak Eko Hartanto, ya. Mereka adalah orang-orang yang akan melayani di tahun 2024 ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa kita melayani? Kita mengikuti jejak daripada Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, dasar pelayanan adalah karakter. Sifat pelayanan adalah bukan melayani, bukan dilayani tapi melayani. Motivasi pelayanan adalah bukan kekuasaan tapi motivasi dan kasih. Ukuran pelayanan adalah bukan kesuksesan tapi pengorbanan. Otoritas pelayanan adalah ketaatan. Tujuan pelayanan kemuliaan Tuhan. Alat pelayanan adalah firman dan doa. Hasil pelayanan adalah kualitas. Kuasa pelayanan adalah Roh Kudus. Model patron teladan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan angkat pujian. Kita akan
Tuhan Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami lantik pelayan-pelayan Galilea tahun 2024 ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati menjadi hamba-hamba pelayan yang taat dan setia kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, disertai Tuhan, dibuat berhasil, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat melayani pekerjaan Tuhan di tahun 2024. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nanti selesai ibadah bisa foto bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kepada kami semua. Engkau memberkati pelayan-pelayan, Engkau memberkati kami jemaat-Mu yang ada. Kami mau terus berbuah di dalam Engkau. Engkau memberkati kami semua yang hadir Tuhan, yang lemah, jasmani kami yang sakit. Aku percaya pagi hari ini di dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berbeban berat diberi kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat, Engkau memberkati pelayan yang sudah melayani hari ini, Engkau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati agenda sepekan Tuhan. Kota Kediri, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan. Kuduskan setiap apa yang kami berikan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Manakala usai dari ibadah ini kepulangan kami dalam pertolongan Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluarga, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, sekolah, kuliah dan pelayanan diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Mulai terimalah anugerah mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk umat yang setia sampai akhir dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan Tuhan. Mari yang bertugas dipersilakan.
Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap apa yang sudah kita tabur boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan info sepekan Galilea Gerah Mujizat. Silakan tim multimedia. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Selamat pagi, sebagai jam 4:30 pagi. Dalam ujian penyembahan, sebagai Kamis jam 6:30 malam. Doa puasa sebagai Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Yom Kippur sebagai Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama sebagai Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua sebagai Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama sebagai Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua sebagai Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk saudari Narasita 26 Januari, saudari Jessica Dewi 27 Januari. Info khusus ibadah warga muda dan pria Galilea Selasa 23 Januari 2024 jam 6 sore bertempat di rumah keluarga muda Narasita. Pertemuan ibadah pemerintah wilayah 5 GPI Senin 5 Februari 2024 jam 10 pagi bertempat di gereja Galilea Gerah Mujizat. Demikian info sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ibadah wanita muda dan juga ibadah pria nanti hari Selasa tanggal 23 Januari jam 6 sore di rumah keluarga Bu Anita dan Pak Utaburan. Seperti itu ya Bapak.